Damai sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 15. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita pada saat ini yaitu sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda bernama Anto dan seorang pemudi bernama Sinta. Anto adalah seorang pemuda yang menjadi buta karena sebuah kecelakaan. Sejak ia menjadi buta, ia merasa terasing dari lingkungannya. Ia merasa tidak ada seorang pun yang memperhatikan atau menyayanginya. Hingga kemudian hadirlah Sinta di dalam kehidupannya. Sinta sangat sayang dan perhatian kepada Anto. Ia tidak pernah mempermasalahkan kebutaan Anto sebagai suatu kekurangan yang berarti. Ia sungguh-sungguh mencintai Anto dengan tulus. Satu hari berkatalah Anto kepada Sinta, "Sinta, mengapa kamu begitu menyayangiku?" Sinta pun menjawab, "Entahlah, aku tidak pernah tahu alasan mengapa aku begitu menyayangimu. Yang aku tahu, aku benar-benar tulus menyayangimu, Anto. Tapi aku kan buta. Apa yang bisa aku perbuat untukmu? Apa yang bisa aku berikan buatmu?" Sahut Anto. Sinta pun menjawab, "Anto, aku tidak mengharapkan apapun darimu. Buatku, kamu bisa ceria setiap hari dan menyayangiku dengan tulus. Itu sudah cukup. Aku senang ketika aku dan kamu merasa senang." Anto merasa senang dan terharu. Belum pernah ada orang yang begitu menyayangi aku yang buta seperti ini. Sinta, kalau sampai suatu saat nanti aku bisa melihat lagi, aku pasti akan menikahimu, karena hanya kamu satu-satunya orang yang dengan tulus menyayangiku. Singkat cerita, Anto melakukan operasi cangkok mata dan berhasil. Ia mampu melihat lagi. Ia pun tidak sabar untuk segera menemui Sinta. Pergilah ia mencari Sinta sampai ia berhasil. Namun alangkah terkejutnya ia mengetahui bahwa ternyata Sinta adalah seorang gadis buta. Ia tidak bisa menerimanya. Ia pun menolak Sinta. Ia lupa akan semua janjinya. "Anto, bukankah kamu sudah berjanji akan menikah dengan aku?" tanya Sinta. Anto pun menjawab, "Ya, memang aku pernah berkata begitu, tapi tidak dengan keadaanmu yang seperti ini. Bagaimana mungkin kamu mengingkari janjimu sendiri? Bukankah kau bilang hanya aku satu-satunya orang yang menyayangimu?" "Maaf Sinta, tapi aku tidak bisa menikah dengan gadis buta. Sekali lagi saya minta maaf." Anto pun pergi meninggalkan Sinta
Sinta yang kecewa dan merasa dikhianati dalam kegalauan pikirannya ketika sedang di jalan. Ia tidak memperhatikan bahwa ada sebuah mobil yang melaju kencang. Sinta pun tertabrak sampai meninggal. Saat ia ditemukan, ada sepucuk surat di sakunya. Surat itu ditunjukkan untuk Anto. Memang tidak banyak yang bisa aku berikan kepadamu. Tidak banyak yang bisa aku lakukan untukmu. Namun aku sungguh-sungguh tulus menyayangimu. Semoga kedua mataku itu bisa berguna bagimu, bisa membawakan terang dan keceriaan dalam hidupmu kembali. Ternyata Anto bisa melihat karena Sinta menundurkan matanya untuk kekasihnya itu. Kadangkala kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dengan mata, melainkan juga dengan hati kita. Mata itu bisa menipu, namun hati tidak. Kata hati selalu merupakan kejujuran terdalam dalam hidup manusia. Tuhan pun demikian, mencintai kita dan bersedia memberikan segalanya untuk kita, termasuk nyawanya sendiri. Tapi kita lebih sering mengkhianatinya dengan dosa-dosa kita. Karena itu, sebelum kita menyesali semuanya, marilah kita hidup dengan mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
terus